Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, berikut akan diuraikan bagaimana menyiapkan soal di aplikasi Microsoft Word untuk nanti kita import atau kita sisipkan secara otomatis ke aplikasi CBT. Ini ada contoh ya 5 soal untuk nanti kita insertkan secara otomatis. Maksudnya tidak di-insert satu soal karena tentu akan menyita waktu. Jadi yang pertama, soal yang kita siapkan di Microsoft Word ini tidak usah ada judul atau perintah pengerjaan kepada siswa, dia langsung kepada soal, kemudian opsinya. Untuk soal, ya seluruh soal dibuat berdasarkan urutan numbering. Jadi nomor soal itu dibuat dengan format numbering ya, seperti biasa ya, bukan dengan dituliskan nomor soalnya secara manual 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi sudah dalam bentuk format numbering. Kita lihat di dalam pita di atas ini sudah aktif ya numberingnya. Kalau belum aktif berarti tandanya soalnya masih ditulis secara manual ya. Kalau kita klik akan muncul urutan ya dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, opsi pun harus diurut berdasarkan format atau dengan menggunakan format numbering juga ya. Dengan format ABCD. Ini boleh dengan huruf ABCD kecil maupun huruf kapital, tidak ada masalah. Yang penting urutannya ABCDE-nya opsinya itu menggunakan format numbering ya seperti pada soal. Jadi harus dibuat format seperti ini. Terus seperti itu ya sampai dengan soal nomor terakhir misalnya sampai dengan nomor 5. Jika Bapak Ibu merencanakan ada 20 soal bisa diatur sebanyak 20 soal dengan aturan dasar seperti itu. Sekali lagi, nomor soal dengan menggunakan numbering, opsi pun tiap soal dengan menggunakan numbering ya. Nah, namun ada beberapa catatan terkait dengan format yang ada di Microsoft Word ini biar tidak ada masalah nanti pada saat diimport ke CBT. Yang pertama, hindari penggunaan huruf italik atau miring ya. Jadi jangan menggunakan huruf italik atau huruf miring. Kalau misalnya ada pada teks soal Bapak Ibu, mohon segera diubah, dihilangkan format italiknya. Jadi menggunakan format yang biasa. Kalau format yang bold ya, format font yang bold itu bisa. Jadi tidak ada masalah. Jadi hanya format yang italik saja yang tidak boleh digunakan. Karena nanti pada saat diimport ke CBT, kata yang hurufnya italik atau miring itu akan hilang ya. Tidak akan tercopy, tidak akan terinsert ke CBT-nya. Yang kedua, jika di dalam soal atau pernyataan soal ada format urutan ya, maka tidak boleh menggunakan format balet atau numbering ya. Jadi balet numbering itu hanya dipakai untuk urutan soal dengan urutan opsi saja. Sementara untuk urutan pernyataan di soal, misalkan pada contoh yang tersaji di sini, perhatikan pernyataan berikut, pernyataan 1 dan seterusnya, maka penulisan pernyataan 1, 2, 3 dan 4 ini tidak menggunakan format numbering ya, tetapi ditulis secara manual saja. Ini untuk menghindari tidak terkopinya soal ke CBT ya. Jadi hanya nomor soal dan opsi saja yang menggunakan balet numbering, format numbering. Sementara untuk pernyataan yang tersisip di dalam soal, diketik nomornya ini secara manual. Baik dengan menggunakan angka misalkan 1, 2, 3, 4 atau pernyataan ABC dan seterusnya, maka ditulis secara manual saja seperti ini ya. Ya barangkali itu saja yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Nanti untuk bagaimana cara mengcopy atau menginsert ya soal ini ke CBT secara otomatis seluruhnya biar tidak diinsert satu persatu. Insya Allah nanti akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.